Hai. Bertemu lagi dengan kita, pasangan Eno dan Nurul. Yuk, nggak gue Sai gak? Ayo, kita mau ngapain lagi nih duduk berdua-duaan? Kita bukan mau berpacaran atau kita bukan mau teman duduk, karena kita mau APKT Kita. Apaan? Jadi ini adalah Konten baru kita. konten baru kita di APKT kita. APKT kita. Coba jelasin ya. APKT kita tuh apa sih yang? Jadi gini guys, sebenarnya aku sama Eno itu adalah orang-orang yang suka banget berpendapat. Bahkan Betul. kalau kita sering ketemu atau ngobrol, Iya. itu kita kayak, yang menurut Suka kamu random ya. suka random aja. Suka nanya. Iya, menurut kamu ini gimana gitu. Terus dia juga suka nanya, yang ini aku ada ini menurut kamu gimana. Jadi kita kepikiran kenapa nggak kita bikin konten yang dimana mungkin kalau teman-teman penasaran. Aku nggak ngerti, maksudnya aku bukan mau sok penting atau mau pengen sok didengerin banget, tapi ya inilah APKT kita. Jadi kalau mungkin teman butuh sudut pandang yang lain dari orang biasa kayak kita, dari sosok pasangan kayak kita, ini mungkin menjadi referensi. Karena ini adalah pure opini kita. Yes, karena ini Apa adalah yang kita pikirin? APKT Kita. apa? Ini Kita kenapa buat nggak naikin apa namanya YouTube channel kita? Kenapa kita nggak collab kayak sama Atta Halilintar, dari Ricis gitu-gitu? emang kenapa sih? Emang kita kayak gini aja emang kenapa? Gimana? Ya biar cepet naiknya, gimana sih? Kan kalau udah collab sama orang-orang terkenal kan nanti orang-orang jadi ngeh gitu kan. Kan mereka subscribernya udah banyak, viewers udah banyak. Terus kalau kita collab sama mereka, mereka kan jadi kayak, itu siapa? Entah kita nyari kita gitu. Bikin apa dong yang bagus? Kalau kata apa yang gerebek? Ngapain sih lu gerebek-gerebek gitu? Gerebek-gerebek privasi orang. Ya kalau di sini kenapa kagak? Iya. Jujur Itu namanya manjat, coy. Manjat? Manjat sosial, pansos tuh loh. Pansos? Iya. Ya udah nggak apa-apa tuh, kalau itu positif juga kenapa? Yang penting kan sama kedua pihak sama-sama merasa diuntungkan. Oh gitu, iya, kalau itu sih nggak masalah. Sebenarnya emang pansos sendiri apaan sih? Asik. Sorry ya guys, kita bridgingnya nggak halus guys. Kalau tadi kita latihan dan asal kita udah tulis banyak banget guys. Sumpah. Liatin. Gak apa-apa. Oh iya gitu, kayak real apa adanya gitu ya kan. Mohon maaf ya, kita juga masih Ya, belajar. Memang ini pengen banget kita bahas karena fenomena ini terjadi banget nih saat-saat ini di media sosial. Yes. Ini lagi marak banget terjadi. Bahkan ya emang seringnya tadi di media sosial ya, tapi di dunia nyata pun juga ini kerap terjadi ya. Banyak yang emang pansos ke orang-orang yang punya kekuasaan mungkin, yang emang udah berpengaruh lah istilahnya. Nah makanya di APKT kita episode pertama kali ini kita akan bahas tentang Panjat sosial. Yang anak Jaksel bilang sih social climber. Ayo. Sorry, pardon please. Wah. Social climber is Apa sih? Social climbing. ya orangnya namanya social climber. Oh yang melakukan panjat sosial. Iya, oke. Oke, kita hari ini mau bahas tentang social climbing atau panjat sosial. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan lebih lanjut, kita pengen kasih tahu ke kalian sendiri nih, sebelum kita ngomong tentang pendapat kita ya, kita mau tentang basicnya dulu. Apa itu sebenarnya panjat sosial? Silakan Eno. Menurut Urban Dictionary, oke. Orang-orang panjat sosial atau social climber merupakan seseorang yang berteman dengan seseorang jika orang tersebut memiliki hal yang diinginkannya. Maksud yang ada di sini adalah orang yang berteman memiliki tujuan tertentu yang. Oh, jadi karena nih kita berat satu nih. Orang-orang yang sosial adalah seseorang yang berteman nih, seseorang nih punya teman nih dengan seseorang. Aku seseorang, kamu seseorang berteman jika orang tersebut memiliki hal yang diinginkannya. Jadi kalau misalnya nih, gue mau teman sama lo tuh karena gue sebenarnya ada sesuatu. Iya, ada sesuatu gitu ya kan. Dan umumnya hal yang diinginkan berupa koneksi pada orang-orang populer, terkenal pasti ya, berpengaruh.
ataupun yang dapat memberinya keuntungan. Itu menurut dari Urban Dictionary yang kita ambil dari kinibisa.com. Nah, dari pengertian tersebut, apa yang bisa kamu ambil menurut kamu ini? Jadi di kita ini di kehidupan pasti ada namanya status sosial, yang ada yang orang yang biasa aja, ada yang lumayan, ada yang paling gitu ya kan. Nah, kita ini yang biasa aja pasti pengen banget berteman sama yang paling. Biar apa? Biar kita mungkin naik juga status sosialnya gitu loh. Jadi aku mendekati nih, misalnya kamu sekarang populer nih, ya kan, jadi artis. Aku mau deketin kamu karena ada sesuatu gitu. Aku pengen misal ya, ini aku juga pengen bisa dikenal banyak orang juga gitu. Jadi memang nggak pure temenan aja gitu. Jadi seseorang berteman dengan orang lain atau mungkin berusaha memiliki hubungan dengan orang lain itu karena ada maksud tertentu gitu. Betul. Ya biasanya orang panjat sosial ini jelas pasti dia memiliki kecenderungan untuk panjat dengan orang yang mungkin status sosialnya lebih tinggi daripada dirinya sendiri gitu. Padahal ini juga nggak sepenuhnya benar dan nggak sepenuhnya salah kan menurut aku ya. Karena menurut aku ada juga orang yang udah terkenal banget, dia juga panjat sosial, sama menurut aku orang yang mungkin status sosialnya di bawah dari dia. Kenapa tau nggak? Kenapa? Pencitraan. Ya, jadi sebenarnya ini akan kita bahas nanti ke depannya. Sebenarnya apa pros and cons dari panjat sosial itu sendiri dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut kalau hal itu terjadi pada diri kita. Misalkan ada yang mau panjat ke kita atau enggak ya siapapun ya kalian ya, kan kita nggak tahu yang nontonnya siapa aja, siapapun yang kalian maksudnya siapapun posisi kalian pasti akan ada orang-orang yang kayak ya capek lah, carmuk lah, yang intinya ya tanpa sengaja mungkin ingin memanfaatkan kita tapi kita nggak sadar, dan kita akan bahas. Oke, jadi pengertian seperti itu ya. Nah terus sebenarnya ini tuh ya sebenarnya kita tahu lah, ini panjat sosial adalah ya intinya orang kalau mau temenan ya ada untungnya gitu loh. Pengen numpang nama di orang lebih terkenal atau status sosial lebih tinggi gitu. Nah sebenarnya ini kapan sih yang udah mulai terjadi panjat sosial ini tuh kalau menurut kamu? Kapan terjadi? Ini terjadi saat mulai ada status sosial di dunia per medsosan. Iya gak sih? Kayak sekarang tuh udah ada yang followersnya banyak, kan disebutnya namanya selebgram tuh. Ya kan berarti orang juga pengen lah berbondong-bondong untuk berteman dengan selebgram gitu. Jadi seakan-akan tuh gue deket sama lo, padahal kita tuh baru sekali ketemu gitu. Kayak sebenarnya, hai guys, gue lagi sama siapa nih? Ya, jadi so asik loh. Iya kayak gitu. Jadi di saat itulah panjat sosial mulai berlaku nih, kayak lo tadi yang bukan siapa-siapa mulai dikenal nih karena lo juga main sama tuh selebgram, mulai story ya. Jadi orang kayak tertarik nih sama lo nih, mulai wih gila ternyata dia temennya ini lo. Ternyata Eno tuh ini pacarnya Mumu lo. Si ini ternyata temannya Alkarin lo gitu. Dan keuntungan yang paling signifikan adalah followersnya nambah. Itu yang mungkin yang diincar kali ya, karena dengan followers lo banyak, followers lo aktif ya, itu juga bisa meningkatkan rate endorsan sis. Iya betul gitu. Iya benar sih, aku setuju. Mulai marak terjadinya social climbing ini atau panjat sosial ini memang semenjak media sosial juga udah naik ya. Dalam artian bahwa ya media sosial adalah salah satu wadah, salah satu media di mana kita bisa mengekspresikan berbagai karya kita gitu. Dan kalau ada orang yang punya benar-benar karya di suatu media sosial dan karya itu diikuti oleh banyak orang, disukain banyak orang, nggak heran kalau emang ada seseorang atau beberapa pihak yang juga pengen ikut nebeng nama di seseorang tersebut, walaupun juga ya ada yang nebengnya slow, ada yang slow dalam arti kayak smooth gitu. Kok slow sih apa sih? Ada yang nebengnya smooth, ada yang ya emang beneran temenan gitu kan, dan ada juga yang geragas dan ada juga yang sengaja di setting. Iya bener. Itu yang maksud aku, itu yang nanti itu bikin aku enak banget sih, yang kayak maksud gue ya Allah, apa sih kalau emang kalian bener-bener menyeting sesuatu untuk menaikkan status sosial kalian tanpa adanya karya atau apa tuh, menurut gue kayak apa sih gitu gitu aja. Gue nggak bikin gue respect sama seseorang yang panjat, itu malah justru bikin gue
gak mau follow, malah kayak apa sih, kecuali nih misalkan lo dikenalin sama seorang Raditya Dika, ini nih keren nih stand up comedy, dia lucu gini-gini. Oke lah, boleh kita cek dari komedi. Lah emang lucu, dan itu menurut gue hal pajat yang menurut gue bagus karena ya seorang Raditya Dika bisa mempromosikan stand up komedi yang bagus gitu, atau nggak diajak main gitu ke sitkomnya atau ke YouTube-nya. Nah itu menurut gue pajat sosial yang positif. Jadi benar-benar ya si Radit membantu memberikan wadah untuk teman-temannya yang mungkin nggak seterkenal dirinya untuk bisa lebih terkenal juga gitu. Memberikan ruang itu pajak sosial yang bagus menurut aku. Nah kalau menurut kamu yang kayak gimana? Jadi kalau menurut aku ya pajak sosial itu menurut aku ya sah-sah aja, cuma keduanya saling menguntungkan gitu, dan iya sih, pastilah. Dan saling lah, dia misalkan nih selebgram berteman sama orang biasa gitu, misal. Nah, si yang orang biasanya ini nih dia lucu banget nih, dia orangnya, dia pengen mainlah si paling terkenal ini, si selebgram. Ya si selebgram ini juga pengen main sama orang biasa ini karena dia lucu gitu kan. Jadi mereka nih berteman, dia yang si lucu ini menghibur dia. Udah dia menghibur kan otomatis di storyin dong. Ya berarti dia seneng dong, terhibur dong, otomatis dia naik. Ya kan? Ya maksudnya dia sah-sah aja kan. Dia butuh followersnya si yang paling terkenal butuh hiburannya dia. Jadi ya sama-sama saling gitu. Saling aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nah ini yang jadi masalahnya. Kenapa? Yang jadi masalahnya adalah kadang kita yang paling terkenal ini nggak sadar kalau ternyata dia ini memanfaatkan gitu. Kayak salah satu pihaknya tuh ada yang dirugikan. Jadi menurut gue itu yang menjadi masalah sih kalau saat ini. Iya. Yang bikin apa ya? Ya mungkin juga netizen berkata pedes juga gitu. Iya, itu ada benar juga sih. Sebenarnya pajak sosial itu akan terlihat smooth kalau keduanya saling menguntungkan. Dan apa ya? Dan yang tadi gue bilang, kayak misalkan Raditya Dika ngasih wadah sama salah satu stand up komedian di channelnya dia, tapi juga dengan stand up komedi juga gitu kan. Dalam artian bahwa si temannya Raditya Dika ini nggak cuma sekedar numpang nempel doang gitu loh, tapi ya juga dia ngasih tahu nih karya gue ini, gue temennya Radit, gue punya karya gini-gini. Itu menurut gue oke sih, malah justru gue respect sama keduanya, dan si Raditnya juga temennya si Radit itu. Kalau misal emang mereka ngadain collab atau ngasih wadah gitu. Nah, coba kita kayak udah mulai terlalu masuk. Kita agak sedikit mundur sedikit tentang kita apa sih? Gimana ciri-ciri dari pajak sosial itu sendiri? Kita masih mengutip tadi dari salah satu kinibisa.com. Ciri-ciri yang pertama apa yang? Berorientasi pada media sosial. Yes, jelas, pasti. Apa sih yang orang pengen pertama kalau dia pengen pajak sosial sama orang yang mungkin sosial lebih tinggi, sama selebgram atau sama artis? Ya pasti status media sosialnya kan? Iya. Jadi kayak gini loh. Follower nambah gitu-gitu. Itu sebagai portofolio pencapaian dia untuk dikenal sama orang gitu. Jadi misalnya kan aku ketemu nih, misalkan aku ketemu syuting nih, ketemu misalnya Atta foto dong, foto cekrek ya kan, terus aku posting tuh di sosial media. Jadi wih gila nih si Eno nih temanannya sama Atta nih gitu. Jadi itu meningkatkan status sosialnya jadinya gitu di media sosial. Ternyata ih gila Eno bisa lo main sama si Atta gitu, padahal gak kenal-kenal banget gitu kan. Iya. Gitu. Sekarang aku mau tanya sama kamu, emang kamu ada pride tersendiri ya kalau misalkan habis pertama ketemu terus langsung foto sama Atta, terus kamu unggah di sosial media kamu atau di Instagram kamu, terus kamu ngerasa oh gue kenal banget, emang pride apa sih yang lo dapetin kalau lo udah ngelakuin hal itu gitu misalnya? Kalau aku jarang ya, kalau kamu tahu sendiri lah, aku kalau nemenin kamu kerja, aku nggak suka gitu foto-foto sama artis. Kayak ketemu sama artis kan biasa aja, hai say hi kayak nggak, malah kayak aku tuh berkaca dari kamu juga, kamu aja yang artis nggak pernah tuh kayak datang-datang say hai Kak, kita hari ini syuting apa gitu, nggak ada. Kamu kan kayak gitu tuh, ya udah aku juga jadi kayak nggak mungkin lah aku kayak begitu. Jadi mungkin kalau bagi beberapa orang itu merupakan pride ya, kebanggaan tersendiri. Karena jarang ketemu juga. Jarang ketemu, gila gue ketemu nih, terus gue foto. Tapi kalau aku tuh lebih yang kayak enggak sih, lebih kecuali aku ketemu, terus nanti akan ada tahap ketemu lagi nih ngobrol lebih dalam lagi.
kita ngobrol tentang bisnis apa, terus kita berfoto, ya bolehlah aku upload gitu. Terus juga mungkin kecuali aku juga bawa produk gitu kan, misalkan aku bawa bakso Haji Mantan nih, kasih ke misalnya satu artis, mau dong bantu ini promo, aku ikut foto ya nggak masalah, itu juga kan dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah ya, ke persetujuan kedua belah pihak juga gitu. Jadi kalau aku izin dia mau oke, ya aku foto, kalau enggak ya aku nggak maksa gitu. Iya sih gitu. Jadi emang sebagian orang ketemu sama salah satu selebgram atau artis itu juga terus juga di media sosial itu sah-sah aja, karena juga mungkin itu orang seneng banget kali ya, apalagi orang-orang yang emang tinggalnya bukan di ibu kota gitu kali ya, jadi ketemu sama artis selebgram jadi seneng gitu. It's okay. Dan ternyata juga dampaknya malah dijadikan sama teman-teman sendiri, wow keren gitu. Jadi ya benar sih, tapi yang salah adalah kalau misalkan kalian baru pertama ketemu, terus foto, terus kamu upload di sosial media, tapi kamu mengaku-ngaku bahwa kamu deket banget sama orang ini, gitu ya, seakan-akan lu udah kenal lama, lu abis kayak gila, abis main bareng, abis dugem bareng, gila, best friend banget nih. Iya, kita tuh kayak udah gila banget, tos banget lah gitu. Nah itu yang salah menurut aku, karena ya pertama kalian membohongi banyak orang, yang kedua ya biar apa sih gitu loh. Iya, betul. Lu biar apa? Lu biar dianggap apa gitu. Maksudnya kalau pertama kali beda ya nih. Misalnya aku juga kalau ketemu artis Korea, walaupun baru sekali terus foto terus gue upload Instagram, gue gak akan pernah nganggap, ih gila gue kenal deket nih sama Red Monster, gila gue kenal deket nih sama J-Hope. Halu kali gue mah gitu. Kita berhenti dulu ya, azan. Oh iya, azan guys. Ya, bagaimana tuh? Bentar ya. Oke, kita lanjut. Tadi kita masih ada azan, jadi kita break dulu sebentar. Tadi kita sampai yang tadi aku bilang, kalau misalnya aku baru pertama kali ketemu Rapmos dan J-Hope BTS, terus gue upload di sosial media gue atau di Instagram gue, terus gue captionnya, gila, seneng banget, aku is party sama Rapmos dan J-Hope. Gila, mereka baik banget, so nice. Terus gue diajak main ke sini, pokoknya kayak sahabatan banget. Itu baru namanya halo. Tapi kalau misalkan baru pertama ketemu terus kayak, ya Allah ketemu sama idola itu ya itu normal sih. Ya karena juga ya resiko sih, gue public figure, selebgram atau siapapun yang banyak dikenal orang, ya pasti fansnya juga akan punya kebanggaan tersendiri kalau dia bisa ketemu, foto dan diunggah ke media sosial, itu nggak masalah. Yang masalah adalah kalau kan halu aku ngaku sebagai orang yang deket banget padahal harus dua kali ketemu itu. Kita nggak tentang ciri, kita agak melenceng tentang ciri media sosial ya, tapi intinya itu tadi pasti ciri pertama dari seorang media sosial adalah berorientasi pada media sosial. Jelas lah pasti menginginkan followers paling enggak. Kalau followers banyak nanti ya bisa swipe up, bisa endorse segala macam, ya kita tahu lah kegiatan di media sosial seperti apa. Lanjut ke ciri kedua, apa yang? Dia suka menyebut-nyebutkan nama orang yang terkenal gitu loh. Gitu tadi mungkin di di story-nya tadi dia bilang, dia cerita gue tuh temennya si ini, aku tuh temennya si itu gitu. Kayak malah bikin masalah juga. Ya guys sih, nyentil orang, kayak mungkin ngomongin siapa, yang lagi viral nih misalnya. Menurut gue ya misalnya taruhlah si Keke dan pacarnya gitu, kan lagi viral, ya pasti kan banyak tuh, ya kan nyebut nama dia, dia tuh cuman ini, dia tuh gue kenal tuh sama dia tuh gini, ya begitu. Itu yang sangat manjat, dan mungkin juga bisa juga di kolom-kolom komentarnya juga ngerasa dia deket, atau gue tuh tahu ini, jadi netizen juga merasa tapi ada juga yang balas, lu jangan halu, lu ngerasa teman-temannya gitu, lu ngerasa mantannya atau gitu, banyak yang kayak gitu tuh. Jadi ya intinya kayak sosokan kenal gitu dengan sering coba. Aku juga yang aku punya temen nih, dia tuh kalau cerita sama aku tuh omongnya tinggi banget, saking tinggi tuh dia sering banget misalkan gue mau ada acara di sini, lu nginep di sini aja nih di hotel ini nih, gue kenal nih sama ininya, manajernya, kalau enggak gue kenal sama, serius ya, ada temennya kayak gitu, gue apaan sih lo, dan dia tuh nggak cuma sekali dua kali, dia sering banget kayak ngomong, gue kenal nih, ini kan si itu kan temen gue tuh, kenal gue, pernah sering gue main sama dia kayak gitu.
kalau cuma sekali kayak ya udah percaya kali ya, tapi berkali-kali tuh malah apa sih lo mau dibilang orang penting apa gimana, lu kenalan yang begini malah nggak respect gitu. Tapi kalau emang bener-bener lo kenal itu dan itu kelihatan dari misalkan emang sosial media lo, sosial media temen yang emang lo anggap deket itu juga gitu, sering-sering follow-followan, saling upload, saling tag-tag ya udahlah berarti emang beneran temenan gitu. Cuman kalau sekali bertemu lo langsung bilang itu lo teman lo dan lo dekat, iya, ya terserah lah itu deh. Salah. Okay. Lanjut, kita cari yang ketiga. Itu apa ya? Tadi yang ketiga itu memilih teman berdasarkan status. Oh ya jelas. Siapa sih yang nggak mau temenan sama Atta Halilintar? Iya, cuman memang ya itu udah hukum. Enggak, maksudnya udah hukum alam nggak sih status sosial tuh, kayak lo pasti pengen memilih temen yang paling gitu. Jadi gue milih temen yang, masa kamu nggak mau temenan sama yang yang paling kamu ingin dengarkan? Enggak. Suara kamu yang pengen kamu curahkan? Enggak. Masa kamu nggak pengen sih? Maksudnya apa sih, ini kan milih temen berdasarkan status. Jadi artinya iya status. Misalnya kita milih temen misalnya nih, kamu pengusaha, aku mau sama kamu. Ya kan tadi aku bilang status tuh ada yang paling. Jadi nggak semuanya harus itu loh berpengaruh gitu dalam bermasyarakat, dalam bersosial gitu loh. Kan jadi ada yang paling gitu loh. Jadi aku rasa ya itu hal yang wajar lo memilih pertemanan lo yang lo merasa itu dia palingnya. Mungkin kalau gue dulu dideketin sama teman-teman gue karena gue yang menurut gue paling lumayan lah gitu. Apanya? Ganteng? Bukan, ngerjain tugas, rajin gitu. Oh jadi mereka ngedeketin lo karena lo rajin ngerjain tugas? Enggak, jangan dimasukin. Nggak apa-apa, ngomong aja. Dia takut guys dibully. Dia tahu ya, karena gue tahu juga. Masa Eno emang dari zaman kuliah juga, bahkan gue sih kalau kayak Eno to the point ya. Maksudnya No, bagi dong tugas lo buat referensi. Gue langsung gitu, gue nggak yang kayak No, ayo No, jajan kantin No gitu. Kayak ayo balik yuk, kemana yuk? Jalan yuk gitu. Nggak gitu. Menurut gue sih nggak, ya sah-sah aja lo memilih teman status sosialnya yang beda gitu, tapi rata-rata memang kan yang palingnya ini loh rata-rata, ya gak sih? Paling apa sih kamu tuh ngomong paling? Iya yang paling, kan tadi saya aku yang biasa, lumayan yang paling gitu loh. Jadi yang paling biasa ini pengen berteman sama yang paling, gitu. Yang paling pintar, tingkatannya, levelnya gitu loh, yang paling pintar, paling terkenal. Spesifik dong, maksudnya biasa lo main. Ya kan maksudnya dalam hal apapun. Iya, tapi kalau menurut aku pribadi ya, jujur dari dulu waktu aku kecil, terus mulai sekolah, mulai di kampung, terus di Jakarta, sampai bahkan di titik yang lingkungan sosial gue juga bisa dibilang high gitu ya. Gue nggak tahu kenapa gue malah justru nggak nyaman kalau berteman sama orang yang punya status yang menurut Ena tadi yang paling-paling. Kayak misal nih, bahkan dia tahu sendiri gitu, orang terdekat aku tahu teman-teman artis gue tuh gak banyak guys. Dikit banget. Siapa sih paling Anwar, Dede, Feli yang emang gue mah hampir tiap hari dulu pernah kerja sama mereka, dan gue deket bukan karena deket peres-peresan ya, tapi emang karena kita yang pernah ngekos bareng, di belakang juga kita sering jalan bareng juga. Sering curhat juga. Jadi emang ya itu definisi teman buat gue gitu, dan gue tuh nggak pernah ada keinginan buat aduh gue mau pansos sama siapa ya misalnya terkenal banget, sama ya ada misalkan siapa lah gitu. Gue mau pansos sama Raditya Dika deh gitu, biar gue diangkat di film media gitu. Aku malah apa ya? Karena aku ngerasa ngapain sih gue sok-sok akrabkan diri kalau nggak ada situasi yang bikin gue buat mengakrabkan diri, ngerti nggak sih maksud aku? Jadi misalnya aku mungkin diketemukan sama Raditya Dika dalam satu acara, ya udah as profesional gue kerja gitu, kecuali misalnya ada kesempatan waktu ngobrol berdua terus, dan aku tuh jarang banget basa-basi buat kak ajak aku dong gitu. Iya benar kamu tuh orangnya. Iya, dan di cerita orang ketiga ini ya itu tadi itu misalkan status. Itu kan pilihan kamu kan. Itu pilihan aku, tapi kalau aku sendiri aku nggak bisa banget maksudnya ngeliat orang paling pintar, paling cantik, paling ganteng, terus gue kayak ngedeketin, so akrab gitu gue enggak ya? Gak bisa. Berarti memang kamu ya nggak kepengen gitu. Nggak kepengen juga. Nggak, ya status sosial kamu ya udah segitu aja. Tapi kan rata-rata orang kan yang sekarang ini ya pengen ya itu status sosialnya naik, makanya dia manjat gitu. Jadi bisa kita simpulkan tadi, jadi pertama adalah berorientasi pada media sosial, jelas ya, karena pengen followers.
mungkin juga pengen apa sih namanya kalau itu insight ya, apa sih kalau yang analitisnya di Instagram tuh apa namanya? Impression meningkat. Terus suka menyebutkan nama orang-orang penting, of course gitu. Siapa sih yang nggak pengen dikenal, lo kenal sama orang-orang penting. Terus yang terakhir adalah memilih teman berdasarkan status sosial. Yes, itu ciri-ciri media sosial. Nah, sekarang kita akan masuk di bab pro and con. Kan tadi kan kita juga udah bahas gak sih? Belum sepenuhnya. Nah, jadi kita mau bahas nih. Sebenarnya kalau di pro and cons ini, aku pengen lebih ngebahas tentang positif dan negatif dari media sosial ini sendiri. Positif dan negatif ya. Iya. Jadi media sosial nggak selamanya baik dan nggak selamanya buruk juga kalau dilakukan atau dilakukan dengan baik gitu loh. Maksud aku pada porsinya juga nggak too much, jadinya nanti malah bisa membawa manfaat juga, itu kan baik gitu. Oke, kita masuk di pro yang pertama. Menurut kamu apa? Nah, kamu dulu dong. Kalau menurut aku, pro dari media sosial sendiri itu positifnya berarti ya. Positifnya adalah ya kita bisa mendapatkan link atau link tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Jaringan. Ya, jaringan dari orang-orang yang mungkin nggak tanpa kita sadar bisa meningkatkan satu sosial juga. Terus malah mendapatkan pekerjaan juga bisa. Dan yang paling penting adalah dengan kita bisa, kalau misalnya kita media sosial dengan baik nih, kita bisa melihat dan tahu tentang kalau di kelas atas itu begini cara bergaulnya, begini cara berkomunikasinya, begini negosiasi. Jadi kita tuh kalau nanti suatu saat nih kita dihadapkan dengan situasi kita berada di kalangan atas dan kita harus kerja atau kita harus melakukan sesuatu, kita jadi nggak yang kayak kaget, kikuk, norak segala macamnya gitu, karena kita udah pernah kenal dengan orang yang mungkin kita panjat sosialin gitu loh, tapi dengan cara yang baik, yang positif ya. Itu yang pertama. Kalau menurut kamu apa yang pertama? Apa ya? Oh iya, kalau untuk segi bisnis nih, kalau aku bahas dari segi bisnis, dalam panjat sosial ini ya lumayan menguntungkan karena dengan lu memanjat ya otomatis lu akan lumayan terkenal kan, dan lu juga nantinya jika lu mau berbisnis gitu, lo tuh udah punya nama gitu, dan lo juga bisa minta tolong sama teman-teman lo yang udah terkenal. Ini gue punya bisnis nih, gue mau dong nih dipromoin gitu. Tapi mungkin kalau misalkan dia, gue dulu ada rate-nya, ya nggak masalah, lo bayar. Jadi saling menguntungkan, gue bayar, dia tuh mempromosikan gitu. Jadi ya saling kan tuh jadinya. Itu sih kalau menurut aku pro-nya. Jadi bisa dapat keuntungan lebih ke apa ya, intinya bisa minta tolong bantuin untuk mempromosikan dan cepat juga loh aksesnya. Biasa kan mungkin kalau misalnya aku ke kamu nih udah tahu nih kenal, kalau misalkan aku nggak terlalu kenal sama kamu akan ada prosesnya lagi, manajer dari manajer kan langsung kita baru ke kamu gitu. Beda lagi kan. Oh ya, jadi pro pansos yang kedua menurut Eno yaitu adalah masalah birokrasi. Ya bener gak sih, jadi bener gitu loh. Bener. Kalau ya mungkin bisa dapat harga temen juga. Iya bisa. Kalau gue kenal Atta misalkan ya, Tak tolongin Tak ini promosiin bakso cimongan gue gitu. Kalau kita kenal kan enak ya gitu, by WA aja, segala macam. Coba kalau kita kayak ya nggak kenal sama sekali kan, masih ada prosedurnya, ada agen, ada manajemen endorsementnya, ntar belum antri sama barang-barang yang lain juga. Ya salah satu keuntungannya adalah birokrasi tadi. Dengan kita punya panjat sosial dengan hal yang positif, kita bisa minta tolong lah dengan exchange yang emang udah disepakati dan pastinya enggak merugikan. Nice. Jadi menurut kita itu pro-nya ya. Mau ada lagi nggak mungkin pro-nya? Dan mungkin juga beruntungnya lagi lo bisa viral gitu. Itu kayaknya bonus yang ya, 1001 iya 1001 gitu ya. Kan kalau aku bilang beruntungnya lagi dia bisa sampai viral gitu. Boleh viral, boleh tuh viral. Ya, kalau udah ya, tapi keduanya saling-saling ya. Saling ya. Kenapa kita menggarisbawain Kenapa kita menggarisbawahi saling-saling? Karena menurut aku gini loh. Kalau cuma satu pihak doang yang merasa diuntungkan dengan alasan satu pihak ini mungkin nggak tahu atau maaf ya kasar ya, misalkan kalian kayak dia nggak ngerti nih, udah bodoh bohongin aja, gue bodoh-bodohin aja,
dia nggak gue deketin aja gitu Iya, ya dia kan, bikin dia polosin. nyaman, gue udah dapat apa yang gue inginkan, gue tinggal gue hempaskan gitu. Itu jahat sih. Itu jahat. Gue yakin pasti akan ada karma buat orang yang kayak gitu. Oh iya betul. Jadi ya makanya saling-saling ini, dan harus ada kesepakatan ya. Kalau yang bener-bener pengen saling pajak sosial, pengen saling bertukar exposure mungkin harus ada kesepakatan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan lebih diuntungkan. Karena pada akhirnya nanti kalau ada yang saling tersakiti atau mungkin merasa dirugikan, Malah jadi kayak bahas-bahas ya. Lu gara-gara gue aja. nah lu, memutuskan katanya. apa ujungnya? Iya, Silaturahmi. Bahaya guys. Betul. Jadi harus saling menguntungkan dan gak ada salah paham. Oke. Nice, itu positifnya. Sekarang kita masuk ke kontra, yaitu negatifnya dari pajak sosial ini. Pasti banyak lah ya. Iya. Kalau kita denger aja kayak, iya apaan sih lu, pansos lu gitu-gitu kan pasti udah berstigma negatif. Kalau menurut kamu apa yang pertama? Negatif dari pajak sosial? Ya tadi tuh yang kita ceritakan tadi. Apa? Dia ini nggak saling gitu. Jadi karena lo polos, tapi lo punya followers dan lo sekarang udah terkenal, gue deketin nih, set. Ya udah gue pura-pura menaruh hati aja sama lo, gue udah dapat apa yang gue inginin, gue hempaskan lu gitu. Ya itu jahat sih menurut gue, itu pansos yang Jahat. yang nggak banget lo tiru gitu. Apalagi sampai viral, Allahu Akbar gitu, kayak parah sih. Viral untuk hal negatif tuh apa yang lo banggakan gitu. Tapi kan? bingungnya di Indonesia yang negatif dan viral itu yang laku. Ya gimana ya? Jadi apa tadi kesimpulan kamu negatifnya pansos yang pertama? Yang ya itu malah bukan jadi saling menguntungkan, malah jadi memanfaatkan sebelah pihak. Oh, memanfaatkan sebelah pihak. Jadi merugikan ya jatuhnya ya? Merugikan. Oke. Kalau menurut aku negatifnya adalah yang pertama, panjat sosial ini. Apa ya, kalau gue ngeliat fenomena panjat sosial ini, kalau nggak dijalankan dengan baik, betul tadi yang bilang Eno, merugikan salah satu pihak. Terus yang kedua, citra buruk. Kenapa aku bilang citra buruk? Kalau kalian salah menempatkan diri kalian pada panjat sosial, atau kalau kalian salah membuat skema dari panjat sosial yang kalian bikin, malah jatuhnya orang bukannya empati, malah jatuhnya bukan followers kalian yang nambah karena hal yang positif, atau mungkin followers kalian nambah follower aktif yang mungkin nantinya akan berpengaruh di sosial media kalian, malah justrunya kalian akan punya stigma negatif di masyarakat. Kayak misal nih dia bad influence ya. Bad influence ya. Itu nanti jatuhnya apa? Jatuhnya adalah nextnya kalian akan kurang kredibel untuk dipercaya masyarakat. Kalau kalian misalkan endorse produk lah, apalah, gimana sih lu misalkan nih dia pansos ke gue, dia pacaran sama gue cuman karena gue terkenal, terus habis itu dia udah dapet yang dipengenin, followers dia udah nambah, udah banyak endorser segala macam, terus dia putusin gue, terus dia pergi. Nah sebenarnya gitu ya, misalkan udah dia pergi, tapi tetap menjalankan nih misi sosial media dia nih, tetap endorse segala macam, tetap ini, tetap itu, terus dia ganti pacar segala macam, tetap masyarakat pasti akan ada yang inget nih. Apalagi sampai viral ya. Allah, lu modal dulu pansos sama si ini aja, lu sekarang endorse segala macam, lu untung doang, dasar lu laki-laki pansos. Siapa yang dirugikan ya? Kalian sendiri. Kalau kalian pansosnya dalam bentuk negatif. Beda kalau pansos dalam bentuk positif. Positif dalam arti tadi aku bilang saling menguntungkan, nggak ada yang dirugikan. Itu justru kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari yang udah kita bilang di positifnya tadi. Gitu. Jadi negatifnya menurut aku adalah itu tadi, menjadi citra negatif ke diri kalian, malah balik kayak bumerang gitu loh. Jadi gini, cepat dikenal, cepat dilupain juga. Ya, sih? itu bisa juga bentar dan negatif. Dan malah yang diingat masyarakat adalah lo yang itu, lo yang negatif gitu. Udah sekalinya pansos, viral, negatif lagi. Terus malah enggak, yang aku pikir adalah jangan kan itu deh, lo keluar gang deh, ke warung deh. Lo kan yang pansos nih sama si ini nih, lo bener-bener lo nggak tahu gitu gimana coba, ya kan? Ayolah, kalau misalkan ada yang positif, kita nggak usah membodohi masyarakat dengan dengan pansos-pansos yang menurut aku basi lah, settingan-settingan tuh. Kalau bisa yang beneran itu, ya kenapa enggak? Kalau emang kalian pengen cepet viral ya gunain karya gitu. Karena kalian bagus pasti viral kok, cepet kok pasti. Terus juga banyak juga nih yang settingan dia berantem tuh di sosial media, ya kan? Aku kalau settingan kita nggak bahas di sini ya, itu beda lagi, itu bukan social climber, tapi itu ada lagi namanya gimmick kalau di dunia hiburan.
ada gimmick, ada settingan di gimmickin, ada gimmick di settingin. Enggak bisa juga ya kalau misalkan dia ini settingan buat pansos. Iya, bukan buat pansos. Iya, dia ribut-ribut gitu loh. Jadi dia kayak ngata-ngatain atau bongkar-bongkar aib kadang kan. Ya guys sih, banyak banget ya yang kayak gitu. Dia ngebuka misalnya aku nih buat naikin aku nih misal gitu. Aku buka-buka aib kamu nih, padahal kamu udah tahu, terus kamu balas lagi. Nu gini-gini doang, terus kamu buka lagi aib gitu. Semakin diperbincangkan itu jadi manjat, jadi gitu. Iya. Banyak yang kayak gitu juga. Iya, bisa. Ada. Ya kalau kedua pihaknya saling tidak apa-apa sih, ya tapi balik lagi nggak masalah. Ingat ya, kita harus balik lagi bahwa kalau kedua pihak saling merasa diuntungkan dengan adanya itu, misalnya sama-sama saling terkenal, jadi sama-sama dapat banyak job dari situ, ya it's okay kalau saling menguntungkan. Cuman itu tadi harus kalian ingat bagaimana citra kalian di mata masyarakat gitu loh. Maksudnya kalian pengen diingat sebagai sosok yang positive influence atau yang bad influence, itu baik lagi sih ke masing-masing. Terus juga yang aku garis bawahi juga, lu kayak Rio Ramadan lu. Enggak. Ya lu jangan nyebut orang pansos tapi padahal lu juga pansos gitu. Banyak loh yang kayak gitu loh. Jadi pansos tidak pansos gitu loh. Ya pansos sebenarnya wajar aja dilakukan oleh manusia gitu. Tapi jangan sampai lu kayak ngatain, ih dasar lo pansos, tapi padahal lu sendiri pansos. Gitu sih. Oke, ya udah, pembahasan kita tentang social climbing, tentang panjat sosial ini. Jadi kesimpulannya menurut kita ya pansos itu baik. Apabila saling menguntungkan, gak ada pihak yang dirugikan, dan pansos itu akan jadi hal buruk kalau ada yang dirugikan, terus juga dimanfaatkan sebelah pihak doang, dan pasti itu nanti akan bisa bikin citra negatif pada diri kalian yang emang pansos tadi. Berarti pansos juga sah-sah aja ya? Sah-sah aja sebenarnya kalau dilakukan dengan porsi yang baik, dengan persetujuan kedua belah pihak, dan yang pasti kalau menurut aku pansos akan bisa lebih jauh efektif kalau pansos karya, nggak cuma sekedar pansos pacaran lah, pansos cuman ala-ala settingan drama lah, berantem lah. Come on guys, nanti kita udah pintar, yuk kita lebih bijak lagi milih tontonan, kita bijak lagi menyikapi mana yang settingan, mana yang enggak, dan kalaupun emang settingan, ya udahlah, nggak usah malah dibahas. Iya, semakin dibahas, semakin viral gitu. Ya udahlah gitu loh. Masalah itu masing-masing masih banyak. Ya mendingan lo muji-muji yang berkarya, boleh, ya kan gitu. Lo like-likein deh tuh yang berkarya di YouTube banyak gitu. Tapi terakhir ya aku mau nanya sama kamu sendiri, kamu merasa kamu pernah pansos gak? Ya berarti kamu sampai titik sekarang, dikenal banyak orang, kamu sekarang jadi artis, menurut kamu pansos atau enggak? Dulu tuh pernah sama Raffi. Jadi jujur gue jadi lebih tahu pergaulan tentang dunia hiburan yang lebih dalam lagi itu semenjak aku main film, ada filmnya Raffi, terus jadi di situ pemainnya tuh beranak muda, yang emang ya dari Atta lah, ada Mika Tamayong, ada Marsha, banyak lah di situ. Dari situ kan gue jadi kayak pernah kita kumpul main gitu, jadi tahu gitu loh kalangan mereka. Tapi ya selama aku main sama mereka aku nggak pernah yang sampai benar-benar gue foto berdua. Kalaupun gue upload foto tentang foto yang bareng-bareng ya. Foto bareng-bareng. Dan gitu. Itu memang berpengaruh banget ya sih? Ya lumayan. Iya kan? Dan memang di Instagram itu like-nya banyak dan bahkan diberitain ya guys sih. Iya ya guys sih, kayak karena malah jadi kayak gengannya Mumu nih gitu. Malah jadi kayak gitu ya. Dan itu aku bikin geng itu karena juga, maaf ya, bukan buat gimmick film sih. Jatuhnya itu aku emang kita habis reading film. Habis reading emang pengen upload, pengen main, dan dengan nama gengnya itu namanya Darcy Scott. Nah, Darcy Scott itu adalah salah satu pemain di film itu, namanya Darcy gitu. Makanya kita namain Darcy Scott bukan karena kayak sok-sok berperan geng banget, tapi karena kita adalah pemain yang takut sama Bu Darcy yang di film itu. Gitu doang, nggak yang sampai gila ini cinta banget sama geng gue gitu. Dan kamu juga ngupload ini udah beberapa kali ketemu mereka ini. Oh iya, ya kan? Iya, aku emang nggak mau juga gitu tiba-tiba. Itu juga kamu emang nggak ada niatan buat
ya ini rame gitu. Ini rame dan yang pasti semua juga upload gitu Iya, pada semua hari juga itu. upload. Jadi gue jadinya nggak enak kalau nggak upload. Tapi emang apa ya? Jujur aku semenjak habis main film itu aku lebih deket juga sama anak-anaknya. Lebih deket dalam arti kayak kita udah sering ketemu tiap hari, sering main, terus juga reading, kerja bareng itu kan jadi kebonding aja gitu loh secara nggak langsung dan anak-anaknya juga baik gitu. Betul. Jadi ya senang Ya itu aja. nggak apa-apa Dan berarti itu ya. doang sih Iya, aku. berarti menurut aku itu juga panjat positif gitu. Iya. Dan habis itu kalau udah nggak main lagi ya gue nggak akan upload lagi soalnya. Iya. Kayak nggak seolah-olah gue masih segeng gitu loh ya. Emang buktinya emang udah jarang main juga sama mereka. Oh iya, kamu pernah? Kalau aku ngerasa saat ini ya udah banyak dikenal ya karena kamu gitu. Iya gak sih? Dengan Astaga, gue sampai lupa. Iya, benar ini poin. iya bener gak sih? Kayak ya aku sampai saat ini bisa dikenal banyak orang juga ya karena kamu. Aku ya memang kan karena kita menjalin hubungan tuh udah lama banget ya. Dulu awal-awal kita nggak pernah ngumbar lah ya Iya. hubungan kita. Tapi saat ini ya mungkin saat ini ya sangat dibutuhkan juga di media sosial gitu untuk ya terutama juga aku kan sekarang lagi menjalankan bisnis, Mumuk juga ya bareng lah sama Mumuk bisnis juga ya mulailah nih kita membranding lah jatuhnya gitu. Tapi ya di sini aku bukan manfaatin Mumuk juga. Aku bener-bener kayak ya memang yang aku update, yang apa aku pengen update gitu, yang di Instagram. Bukan karena gue pengen naikin nih gitu, jadi gue sekalian aja tuh upload semua gitu kan. Sebenarnya foto gue banyak banget sama Mumuk, tapi memang ya yang pengen gue upload yang karena gue suka, yang memang lagi momen-momen tertentu yang gue upload gitu. Jadi tapi responnya memang di Indonesia ini yang hubungan pacaran gini memang sangat menarik gitu. Tapi aku nanya deh yang gimana kamu nanggepin kalau ada orang yang bilang, ih kamu pansos ya kak sama kamu? Alhamdulillah sih sampai sini enggak. Pernah lah, pasti awal-awal dulu kita pacaran kan banyak yang bilang gitu ya. Kayak enggak, awal-awal malah cuman kok mau gitu doang. Iya itu maksud aku. Tapi nggak pernah ada yang bilang pansos itu, nggak pernah. Enggak. Oh, Kalau apalagi kan aku pacaran udah lama. Jadi zaman dulu sosial media belum yang terlalu. Oh, malah bukan netizen, gitu. ada teman deket kita. Iya, teman-teman malah kayak karena kita kita muncul ya memang udah berpacaran juga, udah mencuat di sosial media, udah banyak yang penggunanya. Ya karena kita udah pacaran juga. Malah justru ada temen deket kita ya. Iya. Kayak bilang ke gue, lu jangan mau main, lu dimanfaatin doang buat nambah followersnya dia. Ada yang bilang gitu kan. Saat itu masih kuliah semester berapa gitu ya. Iya, lagi jangan zaman dulu followers banyak buat apa sih? Aku juga belum melek juga. Gue cuma mikir, oh jadi lu manfaatin gue, tanpa ada pikir panjang gitu kan ya. Maklum malah masih awal pacaran dan juga masih labil. Terus kita putus. Gue putus. Jadi datang ke kosan gue, maaf. Iya, terus gue gak masalah diputusin juga ya karena memang itu enggak, maksudnya itu kan bukan tujuan gue gitu. Enggak masalah nangis-nangis. Iya maksudnya bukan masalah nangis-nangisnya. Ini kan kita ngomong konteks panjat sosial gitu. Ya udah gitu. Biasa aja, nggak terkenal juga nggak masalah. Dan pada akhirnya gue juga sadar kok, maksudnya kalau dia mau panjat sosial juga kurang, say. Iya mas. Jangan nama gua, say. Thank you sudah menyaksikan apa kata kita. Apean. Bukan apa ini ya. Apean. Oh apean. Yaudah, pokoknya terima kasih. Nanti kita akan kalau kalian punya bahasan yang pengen kita bahas di apa kata kita, boleh aja langsung di komen di bawah dan sampaikan juga pendapat kalian tentang budget sosial kali ini. Oke? Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah pendapat, karena semua yang kita sampaikan di sini adalah apa kata kita. Apa sih? Ini kagak ada di briefing. Lu mah nggak bisa nge-host ya? Iya. Ya udah, oke. Thank you.